Selamat pagi pemirsa, kami akan bawakan berita-berita terupdate dan teraktual bersama saya, Odilia Angela Feviani. Before the COVID-19 pandemic hit, humans had also gone through a pandemic period known as Spanish flu, also known as the Great Influenza Epidemic or the 1918 influenza pandemic. That was an exceptionally deadly global influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus. Although there is not universal consensus regarding where the virus originated, it was spread worldwide during 1918 until 1919. In the United States, it was first identified in military personnel in spring 1918. It is estimated that about 500 million people, or one-third of the world population, became infected with this virus. The number of deaths was estimated to be at least 50 million worldwide, with about 675,000 occurring in the United States. With no vaccine to protect against influenza infection and no antibiotic to treat secondary bacterial infection that can be associated with influenza infection, control efforts worldwide were limited to non-pharmaceutical interventions such as isolation, quarantine, good personal hygiene, use of disinfectant, and limitation of public gathering, which were applied universally. Saat ini sendiri, kita yang juga sedang mengalami pandemi COVID-19, kita harus pintar-pintar dalam menjaga imunitas tubuh kita dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi dan mengkonsumsi vitamin. Selain itu, ada alternatif lain dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang terbuat dari tanaman herbal. Salah satunya adalah jahe. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang sudah pasti akrab dengan masyarakat Indonesia. Secara medis, jahe sudah lama digunakan untuk menangkal beberapa gangguan seperti masuk angin, anti peradangan atau analgesik, antibakteri hingga anti mabuk perjalanan. Ekstrak jahe terbukti mengandung beberapa senyawa berkhasiat yang disebut zingerone, sogal, dan gingerol. Gingerol adalah zat aktif minyak atsiri jahe yang berperan meningkatkan kemampuan sel pembunuhan alami NK untuk memperbanyak diri dan menghancurkan dinding sel virus. Selain itu, gingerol juga dapat memperbaiki kemampuan makrofag dalam menelan penyusup. Hal tersebut menjelaskan kenapa jahe mampu menghangatkan tubuh dan sangat baik untuk mengobati gejala flu. Selain itu, rasa hangat campuran zat aktif pada ekstrak jahe bisa mengobati kembung karena bisa mengusir gas sebagai penyebab kembung atau memiliki fungsi karminatif. Untuk mendapatkan berbagai manfaat jahe tersebut, Anda bisa mengonsumsi jahe yang diolah menjadi teh jahe, bumbu masakan, atau produk herbal yang mengandung ekstrak jahe. Nah, selain cara tersebut, di masa pandemi ini kita juga dianjurkan untuk selalu memakai masker saat keluar rumah. Hal ini yang membuat banyak orang akhirnya menjadikan masker sebagai tren fashion masa pandemi, menyebabkan kreasi berbagai motif masker bermunculan, mulai dari motif modern sampai motif tradisional seperti motif batik, motif bangunan tradisional, serta motif topeng tradisional. Nah, inovasi produksi masker tradisional ini merupakan langkah baru agar para pengusaha muda di bidang kreatif dapat terus mendongkrak perekonomian keluarganya. Baik pemirsa, sayang sekali berita tadi menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Saksikan kembali berita hari ini pada malam hari nanti. Selamat malam pemirsa. Seputar berita kembali hadir untuk menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Maria Ida, akan menemani selama beberapa menit ke depan. Berita utama datang dari kedudukan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan di antaranya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, serta sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Sementara dalam arti sempit, pemerintahan hanya terdiri dari eksekutif saja. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah daerah semestinya memang tidak diberikan kebijakan strategis terkait penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Masih berkaitan dengan berita ini, menurut Agus, yang paling tepat adalah seluruh kebijakan penanganan dikoordinasi dengan pemerintah pusat melalui gugus tugasnya yang telah terbentuk. Oleh karena itu, Pemda cukup mengumpulkan seluruh data di daerahnya sambil mengedukasi pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat semaksimal mungkin. Jika data tersebut sudah masuk ke pemerintah pusat lewat Satgas,
Maka Satgas itulah yang akan menindaklanjutinya. Ada 5 tujuan diberikannya kewenangan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati dan menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Dalam arti luas, pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trigonometri dapat dikatakan sebagai alat utama ilmu ukur segitiga. Ilmu matematika ini memiliki banyak aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Ada rumus trigonometri sudut ganda untuk menghitung nilai-nilai ukuran sisi dan sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun diperbolehkan menggunakan kalkulator dalam penelitian, tetapi kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pada penelitian COVID-19 ini. Dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi ini, diperlukan mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayur yang lebih banyak, karena sayur merupakan salah satu sumber energi yang menunjang manusia untuk melakukan usaha. Usaha akan menunjang manusia melakukan kegiatan sehari-harinya, atau energi kinetik. Baik pemirsa, sayang sekali perjumpaan kita malam ini telah usai. Saksikan kembali besok di jam yang sama. Berita hari ini diakhiri dengan penggalan puisi berikut. Salam sehat, dan sampai jumpa.